Bagi saya, rumah tidak hanya harus nyaman, tetapi juga harus memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekitar. Dengan membangun bangunan hijau, kita tidak hanya membuat bangunan berbentuk struktur, namun kita juga akan membangun dunia yang lebih baik. Oleh sebab itu, saat ini telah hadir Estufa Project yang dirancang oleh Living Sphere. Estufa Project merupakan rumah dengan konsep American Farmhouse yang mempertimbangkan aspek green building. Proyek ini berada di Jalan Kavling Surya, RT 2 RW 5, Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat, dan lokasinya cukup strategis karena dekat dengan banyak fasilitas umum. Rumah ini memiliki 2 lantai dengan luas lahan 300 meter persegi dan luas bangunan 150 meter persegi. Fasilitas yang didapatkan yaitu ruang tamu, ruang keluarga, 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, dapur, ruang makan, garasi yang muat untuk 1 mobil dan 2 motor, balkon, dan sudah semi-furnish. Dalam penerapan Estufa Project, Estufa memperhatikan penerapan aspek Greenship Homes. Salah satunya yaitu kategori tepat guna lahan. Pada kategori tepat guna lahan terhadap Greenship Homes memiliki 2 prasyarat, yaitu ASDP 1 mengenai kesesuaian lokasi dan ASDP 2 mengenai area dasar hijau. Implementasi kategori tepat guna lahan atau ASD terdiri dari 6 aspek. Aspek yang pertama yaitu area hijau. Area Estufa dirancang untuk memiliki vegetasi sebesar 30% dari total luas lahan. Semua tanaman yang digunakan berasal dari pembibitan lokal dengan jarak maksimal 500 km. Maka dari itu, skor yang didapatkan sebesar 3 poin. Yang kedua, infrastruktur pendukung. Di sini, Estufa dilengkapi 9 jenis prasarana dan juga utilitas yang dekat dengan rumah, seperti halte Cimanggu, Bogor Square, Lotte Grosir Bogor, Money Changer, Central Cargo, masjid, showroom, BP Islamic Boarding School, dan Bank Mandiri. Maka dari itu, poin yang didapatkan sebesar 2 poin. Yang ketiga, adanya aksesibilitas ke fasilitas publik. Setidaknya ada 10 jenis fasilitas dalam radius 1 km dari jalan utama seperti pusat pembelanjaan, sekolah, pusat kesehatan, dan tempat ibadah. Oleh karena itu, skor yang didapatkan untuk kategori ini sebesar 2 poin. Yang keempat, adanya pengendalian hama dan lingkungan. Sistem rumah ini dilengkapi dengan metode kontrol alami untuk mengurangi resiko hama seperti nyamuk, tikus, lalat, dan kecoa. Penerapan desain ini juga dilengkapi dengan jendela dan ventilasi yang aman untuk meminimalisir masuknya hama. Oleh karena itu, skor yang didapatkan sebesar 4 poin. Yang kelima, transportasi umum. Estufa ditempatkan sedekat mungkin dengan sarana transportasi publik dalam jarak 500 meter dari lokasi. Maka dari itu didapatkan poin sebesar 1. Yang terakhir, adanya pengelolaan air hujan. Sistem pengelolaan air hujan diterapkan dengan drainase yang efisien untuk mengarahkan limpasan air, dan air hujan yang tertampung digunakan untuk keperluan penyiraman taman ataupun kebun. Maka dari itu, hasil yang didapatkan sebesar 1 poin. Lalu, adanya kategori yang kedua, yaitu WAC atau konservasi air bangunan. Dalam penerapan WAC terdiri dari 5 aspek. Yang pertama, adanya meter air. Bangunan ini dilengkapi dengan meter air pada sumber air utama. Lalu, adanya perhitungan dari air yaitu didapatkan hasil sebesar 864 liter per hari. Yang kedua, perangkat hemat air. Pada Estufa Project, seluruh WC, shower, dan keran dalam bangunan menggunakan perangkat hemat air dengan aliran optimal. Contoh yang diimplementasikan adalah WC dengan kapasitas 4,5 liter per flush dan shower dengan aliran air 9 liter per menit. Yang ketiga, adanya penampungan air hujan. Bangunan ini dilengkapi dengan fasilitas penampungan air hujan berkapasitas minimum 200 liter. Lalu, untuk implementasi yang keempat, yaitu adanya strategi penghematan air untuk
Penyiraman tanaman. Air untuk menyiram tanaman tidak berasal dari sumber air utama (PDAM) ataupun air tanah, melainkan menggunakan air daur ulang dan air hujan. Dan yang terakhir, adanya sistem septic tank dengan filter ramah lingkungan. Bangunan dilengkapi dengan septic tank yang memiliki sistem filtrasi. Kemudian, dalam penerapan Greenship Homes juga terdapat kategori sumber dan daur material bangunan, atau yang biasa disebut juga dengan MRC. Pada MRC terdapat prasyarat yaitu MRCP, yaitu Fundamental Refrigerant. MRC terdiri dari 8 aspek. Yang pertama, refrigeran bukan perusak ozon. Di sini, Estufa tidak menggunakan refrigeran yang berpotensi merusak lapisan ozon seperti hidroklorofluorokarbon atau HCFC. Yang kedua, penggunaan material bekas. Di sini menggunakan material yang bekas pakai dalam kondisi yang baik, seperti ubin atau lantai kayu bekas. Yang ketiga, material dari sumber yang ramah lingkungan. Di sini, Estufa mengutamakan penggunaan material yang terbuat dari proses daur ulang, seperti pagar yang dari kayu bekas, dan memilih sumber material yang ramah lingkungan. Yang keempat, yaitu material dengan proses produksi ramah lingkungan. Di sini, Estufa menggunakan material yang produksinya menerapkan sistem pengelolaan lingkungan. Poin kelima yaitu kayu bersertifikat. Di sini, Estufa menggunakan kayu yang bersertifikat legal yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Pada poin selanjutnya yaitu material prafabrikasi. Di sini, Estufa tidak menggunakan material prefabrikasi. Lalu, untuk material lokal, Estufa menggunakan penggunaan material yang diproduksi dalam radius 1000 km dari lokasi proyek dan bersumber dari wilayah Indonesia. Yang terakhir, yaitu adanya jejak karbon. Di sini, Estufa belum menghitung jejak karbon yang digunakan. Selanjutnya, merupakan aspek BEM atau Building and Environmental Management. Pada BEM 1 atau Sustainable Design and Construction, Estufa Project melibatkan ahli bangunan, sipil, dan interior dalam perencanaan dan pembangunan. Selain itu, memastikan adanya sistem kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja dan penghuni selama konstruksi. Pada BM2 atau Home Guideline, Estufa Project menyediakan panduan tertulis sederhana berisi informasi dasar serta panduan teknis mengenai rumah dan lingkungan sekitarnya. Pada BM3 atau Green Activity, Estufa Project telah mendorong partisipasi dalam kegiatan di sekitar area rumah sebagai upaya meningkatkan kesadaran lingkungan dan menjaga keberlanjutan area. Pada BM4 atau Waste Management, Estufa Project telah mengolah limbah organik secara mandiri untuk mengurangi dampak lingkungan. Pada BM5 atau Security, Estufa Project belum menambahkan jaminan keamanan dan langkah-langkah penanggulangan bencana untuk melindungi penghuni. Lalu, pada BM6 atau Innovation, Estufa Project menghadirkan inovasi dalam desain, teknologi, dan kinerja rumah yang dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar dan mendukung isu lingkungan di luas kriteria Greenship Homes. Lalu pada BM7 atau Home Design Development, Estufa Project mengembangkan rencana yang mengakomodasi optimisasi rumah seperti grow house atau rumah dengan kebun. Kemudian pada aspek selanjutnya yaitu EEC atau Energy Efficiency and Conservation. Pada EEC 1 atau Submetering untuk pencahayaan, implementasi submetering khusus untuk pencahayaan guna memantau konsumsi energi pada lampu. Pada EEC 2 yaitu pencahayaan buatan yang hemat energi, penggunaan lampu yang memiliki efisiensi energi lebih dari 30% dibandingkan dengan batas yang diatur dalam SNI 036197/2011. Selain itu, rumah ini telah dilengkapi dengan penggunaan lampu LED dan balas elektronik untuk pencahayaan di seluruh ruang. Pada EEC 3 atau pengkondisian termal, desain rumah sedemikian rupa agar memiliki kondisi termal yang nyaman tanpa penggunaan AC, misalnya dengan ventilasi silang, insulasi yang baik, dan penggunaan material yang mendukung kenyamanan termal. Pada EEC 4 atau pengurangan panas, Estufa Project telah menggunakan styrofoam sebagai isolasi panas pada atap, dinding, dan lantai
untuk mengurangi panas dari luar dan menjaga suhu ruangan tetap nyaman. Selanjutnya, pada EEC 5 atau peralatan rumah tangga hemat energi, Estufa Project telah memastikan bahwa setidaknya 50% dari peralatan listrik yang digunakan di rumah berlabel hemat energi atau energi efisien, sehingga mengurangi konsumsi daya secara keseluruhan. Pada EEC 6 atau sumber energi terbarukan, Estufa Project belum dilengkapi dengan sumber energi yang terbarukan. Selanjutnya pada aspek yang terakhir yaitu IHC atau Indoor Health and Comfort, yaitu pada IHC 1 merupakan sirkulasi udara segar atau fresh air circulation. Estufa Project menyediakan ventilasi alami dengan luas ventilasi minimum 5-10% dari luas lantai di setiap ruangan. Pada IHC 2 yaitu pencahayaan alami atau natural lighting, Estufa Project mengoptimalkan cahaya alami sehingga minimal 50% dari luas ruangan dapat tercahayai oleh sinar matahari sesuai dengan standar pencahayaan yang berlaku. Pada IHC 3 atau kenyamanan visual atau visual comfort, rumah ini telah menggunakan lampu dengan pencahayaan sesuai dengan standar iluminasi SNI untuk memastikan kenyamanan visual di dalam ruangan. Pada IHC 4 yaitu minimalisasi sumber polutan, Estufa Project telah memilih cat dan bahan finishing rendah VOC tetap bebas timbal dan merkuri untuk mengurangi dampak buruk pada kualitas udara dalam ruangan. Pada IHC 5 atau tingkat kebisingan, rumah ini telah didesain agar tingkat kebisingan di kamar tidur dan ruang tamu sesuai dengan standar kebisingan. Estufa Project telah memakai material peredam suara untuk menciptakan lingkungan yang lebih tenang dan nyaman bagi penghuni. Pada IHC 6 atau kenyamanan ruangan, Estufa Project menyediakan ruang yang memadai dengan standar minimal luas 9 meter kuadrat per orang untuk bangunan residensial. Oleh sebab itu, pada rumah yang bergaya American Farmhouse yang dibangun oleh Estufa Project oleh Living Sphere memiliki aspek green building sebagai berikut. Pada Appreciate Site Development atau ASD didapatkan poin sebesar 13. Pada Water Conservation atau WAC didapatkan poin sebesar 12. Pada Material Research and Cycle atau MRC didapatkan poin sebesar 8. Pada Building Environment Management atau BEM didapatkan poin sebesar 12. Pada aspek Energy Efficiency and Conservation atau EEC didapatkan poin sebesar 14, dan pada Indoor Health and Comfort atau IHC didapatkan poin sebesar 12 dengan penjumlahan seluruh aspek sebesar 71 atau 92,21%, sehingga didapatkan ranket pada rumah ini yaitu berperingkat Platinum. Dengan demikian, dengan adanya bangunan rumah hijau, kita harapkan bumi ini lebih lestari dan lebih nyaman untuk ditinggali oleh generasi yang akan datang. Dadah!